Bab 36, memberikan hadiah berupa mayat yang disebarluaskan. Penerjemah, Skyfaro Editor, Skyfaro. Kalian dengar, Fang Yuan membunuh seseorang. Seorang siswa berbisik kepada teman sekelasnya di sampingnya. Aku juga mendengarnya, dia benar-benar membunuh seseorang. Teman sekelasnya itu mengepalkan dadanya dengan wajah pucat. Ada banyak penjaga yang melihatnya melakukannya. Fang Yuan mengejar pria itu. Orang itu mencoba memohon belas kasihan tetapi Fang Yuan tidak menghiraukannya dan langsung memenggalnya. Itu belum semuanya. Setelah membunuhnya, Fang Yuan bahkan tidak mengampuni mayatnya yang tanpa kepala. Dia menyeretnya kembali ke asrama dan mencincangnya menjadi pasta daging. Benarkah? Aku serius sekali. Aku datang pagi ini dan aku masih bisa melihat noda darah yang tertinggal di antara retakan batu hijau itu. Ya ampun, untuk apa aku berbohong padamu? Sebelumnya, Tetua Akademi memanggil Fang Yuan untuk masalah ini. Para pemuda di Akademi tidak memperhatikan pelajaran karena mereka mengobrol sebentar. Bagi kelompok remaja berusia 15 tahun ini, konsep membunuh terlalu asing dan terlalu menakutkan. Mereka telah berada di bawah perlindungan klan sejak usia muda dan paling-paling hanya pernah mengalami pertarungan terorganisir atau sekadar membunuh ayam dan anjing. Sedangkan untuk membunuh seseorang, itu masih di luar jangkauan mereka. Siapa yang dibunuh Fang Yuan? Kudengar dia adalah seorang pelayan keluarga cabang Mo. Ya, aku yang paling jelas tentang masalah ini. Kemarin, aku secara pribadi melihat Mo Yan dari keluarga Mo membawa sekelompok pelayan keluarga untuk mencari masalah dengan Fang Yuan. Keluarga Mo, itu tidak baik. Mo Bei dalam masalah sekarang. Sejumlah pemuda menoleh untuk melihat Gu Yue Mo Bei. Mo Bei duduk di kursinya dengan wajah pucat, dia baru mendengar tentang berita Fang Yuan membunuh seseorang pagi ini. Selain itu adalah Gao Wan yang dikenal Mo Bei. Sebagai salah satu pelayan keluarga yang paling energik, Gao Wan pandai menjilat dan juga telah berusaha keras dalam keterampilan bertarungnya. Dia adalah antek yang cakap. Dahulu kala, Gao Wan bahkan pernah beradu tanding dengan Mo Bei sebentar. Tidak disangka bahwa dia dibunuh begitu saja oleh Fang Yuan. Justru karena inilah Mo Bei merasa heran. Dia dipenuhi rasa tidak percaya dan merasakan keterkejutan 2 kali lipat dibandingkan dengan yang lain. Namun, dibandingkan dengan keterkejutannya, dia merasakan kekhawatiran dan ketakutan yang lebih besar. Menghadapi pembunuh seperti Fang Yuan, bohong jika Mo Bei mengatakan bahwa dia tidak takut. Sebenarnya, bukan hanya dia, anak-anak muda lainnya juga takut. Ketika Fang Yuan merampok mereka 2 kali sebelumnya, mereka semua pernah melakukan kekerasan fisik padanya. Aku benar-benar bertarung dengan pembunuh yang kejam seperti itu. Tidak disangka bahwa aku sebenarnya masih hidup. Banyak di antara mereka yang menepuk dada, merasakan ketakutan yang tak kunjung hilang. Fang Yuan membunuh seseorang masih bisa diterima, tetapi inti masalahnya adalah dia bahkan membedah mayat dan mencincangnya menjadi pasta daging. Itu terlalu kejam. Kebenaran dari kejahatan yang mengerikan itu berdampak kuat pada semua pikiran murni dan polos para pemuda. Di dalam ruangan, hanya ada Tetua Akademi dan Fang Yuan. Tetua Akademi duduk sementara Fang Yuan berdiri. Tak satu pun dari mereka berbicara sepatah kata pun, menyebabkan suasana menjadi sangat tegang. Tetua Akademi diam-diam menatap Fang Yuan dan sedikit kerumitan melintas di matanya. Di pagi hari, para penjaga telah melaporkan kepadanya tentang insiden pembunuhan Fang Yuan. Berita ini membuatnya merasa terkejut sekaligus curiga. Dia adalah Master Gu tingkat 3 dan bertanggung jawab atas Akademi. Dia, jelas tahu kekuatan bertarung Master Gu tahap awal tingkat 1. Fang Yuan yang mampu membunuh Gao Wan seperti yang lemah mengalahkan yang kuat. Sebenarnya, beberapa penjaga telah melaporkan kepadanya bahwa Mo Yan telah menjebak Fang Yuan di dalam Akademi dengan menerobos masuk malam sebelumnya. Saat itu, dia tidak memperhatikan masalah itu dan tidak menghentikan mereka. Dia adalah Tetua Akademi, tujuannya adalah untuk membina calon Master Gu, bukan untuk melindungi mereka. Selama tidak ada kematian di antara para siswa, dia mendorong konflik tersembunyi. Mo Yan datang untuk mencari masalah dengan Fang Yuan adalah sesuatu yang dia senang lihat. Pertama, dia tahu bahwa terlepas dari apakah pertarungan itu menang atau kalah, itu akan bermanfaat bagi pertumbuhan Fang Yuan. Kedua, dia ingin menekan pengaruh Fang Yuan. Fang Yuan telah berturut-turut memblokir gerbang akademi dan merampok siswa lainnya. Pengaruhnya terlalu besar, itu harus ditekan. Namun,
dia tidak menyangka bahwa Mo Yan akan kembali tanpa hasil dan bahwa pelayan keluarga yang dia tinggalkan tidak akan mampu mengalahkan Fang Yuan. Gao Wan bahkan terbunuh olehnya. Di dunia ini, kekuatan di atas segalanya. Membunuh seseorang bukanlah sesuatu yang aneh. Terutama bagi seorang Master Gu, itu adalah sesuatu yang sangat umum. Tetapi tidak sesederhana itu ketika itu adalah pembunuhan pertama seorang anak berusia 15 tahun. Tetua akademi itu dengan jelas mengingat adegan pembunuhan pertamanya. Saat itu, dia sudah menjadi Master Gu tingkat 2. Pada usia 19 tahun, dia telah membunuh seorang Master Gu dari desa klan Bai dalam sebuah konflik. Setelah membunuh orang itu, dia muntah-muntah banyak dan panik dalam hatinya. Selama beberapa hari, dia tidak punya keinginan untuk makan dan tidak berselera. Dia bahkan tidak bisa menemukan kedamaian dalam tidurnya. Saat dia menutup matanya, dia akan melihat orang mati itu menatapnya dengan marah. Namun, melihat Fang Yuan sekarang, wajahnya tenang seperti es. Di mana rasa gugupnya? Belum lagi dia tidak memiliki perasaan gelisah. Rasanya seperti dia tidur sangat nyenyak tadi malam, seolah-olah orang yang membunuh seseorang bukanlah dia sama sekali. Terutama ketika tetua akademi mendengar lebih banyak tentang masalah tersebut. Setelah Fang Yuan membunuh pelayan itu, dia tidak mengampuni mayat itu dan bahkan menyeretnya kembali ke asrama untuk memotongnya menjadi pasta daging karena amarahnya. Metode yang begitu kejam, bahkan mendengarnya saja sudah membuat dia takut. Jadi, pada titik ini, tetua akademi menatap Fang Yuan dengan emosi yang rumit. Di satu sisi, dia kagum dengan ketidakpedulian Fang Yuan terhadap kehidupan, sikapnya setenang dan sedingin es. Di sisi lain, dia menghargai kenyataan bahwa Fang Yuan adalah seorang yang terlahir sebagai penggila pertempuran. Setelah membiasakan diri dengan Moonlight Gu selama beberapa hari, dia berhasil membunuh seseorang dengannya. Seorang remaja biasa, bahkan mereka yang memiliki bakat kelas A, mungkin tidak dapat mencapai ini. Ini adalah bakat untuk pertempuran. Jika dia dibesarkan dengan baik dan berjuang untuk klan, itu akan menjadi mimpi buruk bagi semua musuh mereka. Terakhir, dia merasa khawatir dan tertekan. Khawatir karena setelah kejadian ini, reputasi Fang Yuan pasti akan naik dan mustahil untuk menekannya. Fang Yuan terlalu berani, dia tidak hanya melanggar aturan klan dengan menggunakan gunya di akademi, dia bahkan membunuh seseorang dengan itu. Ada kebutuhan untuk menekan pengaruhnya. Kalau tidak, bagaimana tetua bisa mengelola akademi ini lagi? Kesusahan itu karena dia tidak tahu bagaimana menyelesaikan masalah ini dengan sempurna. Bagaimanapun, ini melibatkan pihak keluarga Mo. Fang Yuan, apakah kamu tahu mengapa aku memanggilmu ke sini untuk menemuiku? Tetua akademi, menggunakan suara serius dan dalam untuk memecah keheningan di ruangan itu. Aku tahu. Fang Yuan mengangguk dan menjawab, aku menggunakan gu cahaya bulan di akademi, melanggar aturan klan. Menurut aturan, karena ini adalah pelanggaran pertamaku, aku harus mengganti 30 keping batu purba sebagai hukuman. Dia menghindari poin penting dan tidak menyebutkan kematian Gao Wan. Tetua akademi tertegun sejenak, dia tidak menyangka Fang Yuan akan menjawab seperti ini. Ekspresinya menjadi gelap saat dia membentak dengan dingin, jangan mencoba mengaburkan masalah di hadapanku. Aku akan bertanya padamu, apa yang terjadi dengan kematian Gao Wan? Fang Yuan menyipitkan matanya dan berkata, Gao Wan ini menentang atasannya, niatnya jahat. Tadi malam, dia tidak hanya menghalangi pintu kamarku, dia bahkan mencoba membunuhku. Untuk membela diri, aku terpaksa menggunakan Moonlight Gu. Untungnya, aku berhasil membunuh pengkhianat ini. Aku menduga ada kemungkinan besar dia adalah mata-mata desa pegunungan lainnya. Aku mohon para tetua untuk menyelidiki ini secara menyeluruh. Mendengar ini, tetua akademi mengerutkan kening dan kehilangan kata-kata. Sekarang Gao Wan sudah mati, Fang Yuan bisa mengatakan apapun yang diinginkannya. Bagaimanapun, Gao Wan hanyalah orang luar, bukan anggota klan. Bahkan jika dia mati, itu tidak akan menjadi masalah bagi tetua akademi. Namun, dia khawatir tentang reaksi keluarga Mo. Gao Wan adalah pelayan mereka dan dia telah meninggal di dalam akademi. Tetua akademi bertanggung jawab atas akademi dan harus memberikan penjelasan kepada keluarga Mo. Berpikir sejenak, tetua akademi menatap Fang Yuan dan bertanya, kalau begitu, izinkan saya bertanya. Mayat Gao Wan, bagaimana Anda menanganinya? Bibir Fang Yuan melengkung, memperlihatkan senyum kejam.
Saya memotong-motong mayat Gao Wan dan menaruhnya di dalam kotak kayu. Saat pagi tiba, saya menaruhnya di pintu belakang keluarga Mo. Apa? Tetua akademi tercengang tak terkatakan saat dia hampir melompat dari tempat duduknya. Fang Yuan tidak hanya membunuh pelayan keluarga mereka, dia bahkan telah memotong-motong mayat itu dan meletakkannya di pintu belakang keluarga Mo. Ini adalah provokasi yang terang-terangan. Bagi tetua akademi yang mencoba menyelesaikan ini dengan damai, ini adalah mimpi buruk yang sesungguhnya. Fang Yuan hanyalah seorang Gu Master peringkat 1 yang kecil, bagaimana reaksi keluarga besar Mo? Memikirkan hal ini, tetua akademi merasa pusing karena masalah ini telah berkembang di luar kendalinya. Fang Yuan ini benar-benar pembuat onar. Karena ini sudah terjadi, tidak ada gunanya mengatakannya lagi. Pergi dulu, hukuman akan datang dalam beberapa hari ini, kamu harus bersiap secara mental. Tetua akademi sangat kesal. Dia melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar Fang Yuan pergi, dia perlu memikirkan ini dengan tenang untuk menemukan solusi bab 37, kompromi dan ancaman. Penerjemah, Sky Pharaoh Editor, Sky Pharaoh. Sementara itu, di keluarga Mo. Apa instruksiku kepadamu? Lihat apa yang kau lakukan. Di ruang belajar, Gu Yue Mo Chen membanting meja, meledak dengan amarah. Mo Yan berdiri di hadapan lelaki tua ini, kepalanya tertunduk. Matanya penuh dengan keterkejutan dan amarah. Dia juga baru saja mendapat kabar bahwa Gao Wan telah dibunuh oleh Fang Yuan. Remaja berusia 15 tahun itu, tidak menyangka dia memiliki metode dan tekad seperti itu. Gao Wan adalah pelayan yang bangga dari keluarga Mo-nya dan tindakan Fang Yuan untuk membunuhnya adalah pertunjukan terang-terangan tidak hormat terhadap mereka. Kakek, kau tidak perlu begitu marah. Gao Wan ini hanya seorang pelayan, kematiannya tidak perlu dikhawatirkan. Dia bukan anggota klan Gu Yue. Tapi Fang Yuan itu, dia terlalu berani. Kau harus melihat pemiliknya sebelum kau memukul anjingnya. Dia tidak hanya memukul anjing kita tetapi dia bahkan memukulnya sampai mati. Mo Yan berkata dengan marah. Gu Yue Mo Chen mengerutkan kening dengan marah. Kamu masih berani mengatakan itu? Apakah sayapmu sudah tumbuh begitu kuat sekarang sehingga kamu bahkan tidak menaruh kata-kataku di hati? Apa yang aku katakan sebelumnya, kamu telah melupakan semuanya. Petik 2. Cucu perempuanmu tidak berani. Mo Yan terlonjak kaget. Dia sekarang tahu bahwa kakeknya benar-benar marah dan dengan cepat berlutut. Gu Yue Mo Chen mengarahkan jarinya keluar jendela dan memarahi. Memangnya kenapa kalau pelayan itu mati? Tapi sekarang kamu masih menunjukkan permusuhan terhadap Fang Yuan, ini benar-benar masalah kamu yang picik dan tidak mengerti implikasinya. Apakah kamu tahu pentingnya tindakanmu? Perkelahian di antara para junior adalah urusan mereka sendiri. Sebagai orang tua, kita seharusnya tidak ikut campur. Ini aturannya. Sekarang kamu pergi mencari masalah dengan Fang Yuan, itu berarti kamu melanggar aturan. Aku tidak tahu berapa banyak orang di luar sana sekarang, melihat aib keluarga Mo kita ini. Kakek, tenanglah, amarah akan merusak tubuhmu. Ini salah Mo Yan, aku membebani keluarga Mo. Apapun yang kakek perintahkan untuk dilakukan Mo Yan akan melakukannya. Tapi cucumu benar-benar tidak bisa menerima ini begitu saja. Fang Yuan terlalu hina, terlalu tidak tahu malu. Pertama, dia berbohong kepadaku dan masuk akademi. Selanjutnya, dia bersembunyi di asrama dan tidak peduli seberapa banyak aku memarahinya, dia tidak mau keluar. Begitu aku pergi, dia terus maju dan membunuh Gao Wan. Dia sangat jahat dan hina. Mo Yan melaporkan. Oh, begitukah? Gu Yue Mo Chen mengerutkan kening. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar informasi ini dan cahaya terang bersinar di matanya. Dia menarik napas dalam-dalam, menahan amarahnya dan membelai jenggotnya sambil berkata, aku pernah mendengar cerita tentang Fang Yuan ini. Di masa mudanya, dia mampu membuat puisi dan lagu, menunjukkan kecerdasannya sejak dini. Namun, tak disangka dia hanya memiliki bakat kelas C. Sulit baginya untuk memiliki masa depan yang baik sehingga aku menyerah untuk merekrutnya. Namun sekarang tampaknya ini sedikit menarik. Berhenti sejenak, Gu Yue Mo Chen mengetuk meja dan memerintahkan, seseorang, bawa kotak itu ke sini. Pelayan di luar pintu dengan cepat menurut. Tak lama kemudian, dia membawa sebuah kotak. Kotak itu tidak terlalu besar atau terlalu kecil, tetapi agak berat. Pelayan itu menggunakan kedua tangan untuk membawanya dan berdiri di samping meja belajar. Kakek, apa ini?
Mo Yan menatap kotak kayu itu dan bertanya dengan ragu. Mengapa kamu tidak membukanya dan melihatnya? Gu Yue Mo Chen menyipitkan matanya dan berkata dengan nada yang rumit. Mo Yan berdiri, membalik tutup kayu itu dan melihat ke dalam. Seketika, ekspresi wajahnya berubah dan pupil matanya mengecil seukuran jarum. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah dan menjerit tak terkendali. Tutup kayu di tangannya juga jatuh ke tanah. Tanpa tutup kayu, benda yang disimpan di dalam kotak kayu itu diperlihatkan kepada semua orang yang hadir. Itu sebenarnya adalah setumpuk daging dan darah. Daging berdarah itu jelas dipotong sepotong demi sepotong dan dimasukkan ke dalam kotak. Darah merah terang telah terkumpul di dalamnya. Ada beberapa kulit dan daging pucat, sementara beberapa adalah untaian panjang usus, bercampur dengan beberapa potongan tulang, baik tulang kaki atau tulang rusuk. Di genangan darah di sudut, ada juga 2 jari tangan dan setengah jari kaki yang mengambang di dalamnya. Black, wajah cantik Mo Yan berubah warna saat dia melangkah mundur lagi, perutnya mual karena dia hampir muntah di tempat. Dia adalah Master Gu tingkat 2, dan telah keluar untuk mendapatkan pengalaman sebelumnya. Meskipun begitu, ini adalah pertama kalinya dia melihat pemandangan yang menjijikkan dan bengkok seperti itu meskipun dia telah membunuh orang sebelumnya. Daging dan darah di dalam kotak ini jelas merupakan mayat seseorang setelah dicincang-cincang dan dimasukkan ke dalamnya. Aroma darah menyeruak ke udara dan dengan cepat menyebar ke seluruh ruang belajar. Kedua tangan pelayan keluarga itu gemetar saat membawa kotak itu, wajahnya pucat pasi. Meskipun dia pernah melihat kotak itu sebelumnya dan muntah sebelumnya, dia masih bisa merasakan gelombang jantung berdebar dan jijik saat memegangnya sekarang. Di antara 3 orang di ruang belajar, hanya tetua keluarga Gu Yue Mo Chen yang tidak terpengaruh. Dia dengan ringan melihat isi kotak itu sejenak dan berkata kepada Mo Yan perlahan, kotak ini adalah yang Fang Yuan taruh di pintu belakang keluarga kita pagi ini. Apa? Itu benar-benar dia. Mo Yan sangat terkejut saat bayangan Fang Yuan muncul di benaknya. Pertama kali dia melihat Fang Yuan, itu di penginapan. Saat itu, Fang Yuan duduk di dekat jendela, dengan tenang menyantap makanannya. Raut wajahnya datar dan kedua matanya gelap dan suram. Tubuhnya kurus dan kulitnya pucat pasi seperti remaja. Dia tampak seperti pemuda yang normal dan pendiam. Tak disangka dia telah melakukan tindakan yang begitu gila dan tidak masuk akal. Setelah keterkejutan awalnya, muncullah amarah yang membara. Mo Yan berteriak, Fang Yuan ini terlalu keterlaluan, siapa yang memberinya nyali untuk melakukan itu? Berani melakukan hal seperti itu, ini adalah provokasi terhadap keluarga Mo kita. Aku akan segera membawanya ke sini untuk diinterogasi atas kejahatannya. Setelah mengatakan ini, dia menuju pintu keluar. Dasar bajingan, berhenti di situ. Gu Yue Mo Chen lebih marah daripada dia saat dia mengambil lempengan tinta di meja belajarnya dan melemparkannya. Lempengan tinta yang keras dan berat itu menghantam bahu Mo Yan dan dengan suara, bang, lempengan itu jatuh ke tanah. Kakek, Mo Yan memegang bahunya sambil berteriak dengan waspada. Gu Yue Mo Chen berdiri, jarinya menunjuk ke arah cucunya sambil berbicara dengan nada yang sangat gelisah, sepertinya semua latihan selama bertahun-tahun ini sia-sia. Kau benar-benar mengecewakanku, melawan seorang Gu Master tahap awal rank 1 yang kecil, belum lagi kau melibatkan begitu banyak orang, tetapi bahkan dituntun oleh pihak lain. Sekarang setelah kau membiarkan amarahmu menguasai dirimu, pada titik ini, apakah kau masih belum mengerti makna di balik tindakan Fang Yuan? Apa maknanya? Mo Yan bingung. Gu Yue Mo Chen mendengus, jika Fang Yuan ingin memprovokasi kita, dia akan membesar-besarkan masalah ini, jadi mengapa dia meletakkan kotak ini di pintu belakang yang terpencil alih-alih meletakkannya di pintu depan di mana ada banyak orang yang berjalan-jalan? Mungkin dia ingin berdamai dengan kita. Tidak, jika dia ingin berdamai, bukankah lebih baik meminta maaf secara langsung? Mengapa dia harus mengirimi kita kotak berisi mayat cincang ini? Ini jelas merupakan provokasi. Kata Mo Yan. Gu Yue Mo Chen menggelengkan kepalanya, lalu mengangguk. Dia ingin berdamai, tetapi pada saat yang sama, dia juga memprovokasi kita. Menempatkan kotak kayu di pintu belakang adalah niatnya untuk berdamai. Menempatkan mayat di dalam kotak, itu adalah provokasi. Lihatlah, lelaki tua itu menunjuk ke kotak itu, dan berkata, kotak kayu ini tidak besar, dan tidak dapat menampung mayat utuh. Karena itu, hanya ada sebagian mayat di dalamnya.
Dia mencoba memberitahu kita bahwa dia tidak ingin membesar-besarkan masalah ini dan ingin menyelesaikannya secara damai. Namun, jika keluarga Mo kita ingin melanjutkan masalah ini, dia akan meletakkan sisa mayat di pintu masuk utama kita, sehingga masalah ini benar-benar membesar-besarkan masalah ini. Pada saat itu, kedua belah pihak akan kalah. Seluruh klan tahu bahwa keluarga Mo kita yang melanggar aturan terlebih dahulu, dan bagi calon kepala keluarga Mo kita, ini akan dianggap sebagai kelemahannya karena dia benar-benar membutuhkan kasih sayang dan perlindungan dari tetuanya. Setelah mendengar kata-kata ini, Mo Yan tercengang sejenak. Dia tidak pernah menyangka bahwa tindakan Fang Yuan akan memiliki makna yang begitu dalam. Metodenya sangat bijaksana, kata Gu Yue Mo Chen dengan kagum, hanya dengan satu tindakan, dia menunjukkan ketangguhan dan kelembutan, mampu maju dan mundur dengan aman. Ini hanyalah kotak kayu sederhana, tetapi tidak hanya mengungkapkan niat Fang Yuan untuk berkompromi, tetapi juga kemampuannya untuk menjadi ancaman bagi keluarga Mo kita. Dan kebetulan dia memang berpegang teguh pada kelemahan keluarga Mo kita. Jika reputasi keluarga Mo ternoda, yang terjadi selanjutnya adalah serangan keluarga Qi serta serangan dari pihak pemimpin klan. Mo Yan merasa tidak percaya. Kakek, apakah kamu tidak terlalu menganggapnya tinggi? Apakah kamu yakin dia mampu melakukan ini? Dia baru berusia 15 tahun. Petik 2. Terlalu tinggi. Mo Chen menatap cucunya dengan tidak senang. Sepertinya hidupmu terlalu mulus beberapa tahun terakhir ini. Dengan sikap aroganmu, kamu tidak dapat melihat kenyataan dengan jelas. Fang Yuan ini tidak gentar menghadapi bahaya dan menipumu untuk masuk sekolah. Selanjutnya, dia menggunakan kebijaksanaannya dalam menghadapi bahaya dan bersembunyi di dalam asrama untuk menghindari masalah. Tidak peduli penghinaan apa yang kamu lontarkan padanya, dia tidak menanggapi. Ini adalah kemampuannya untuk bertahan dengan tenang. Setelah kamu pergi, dia langsung membunuh Gao Wan. Ini adalah keberanian dan keteguhannya. Sekarang dia mengirim kotak ini, dengan jelas menunjukkan kebijaksanaan dan kemampuan perencanaannya. Apakah kamu masih bisa mengatakan bahwa aku terlalu menganggapnya tinggi? Mo Yan mendengarkan dengan mata terbelalak karena dia tidak menyangka kakeknya akan memuji Fang Yuan begitu tinggi. Segera dia berkata dengan marah, "Kakek, dia hanya memiliki bakat kelas C." Gu Yue Mo Chen mendesah dalam-dalam, "Ya, dia hanya kelas C." Memiliki kebijaksanaan seperti itu namun hanya bakat kelas C, sungguh disayangkan. Selama bakatnya lebih tinggi, bahkan jika itu hanya kelas B, dia pasti akan menjadi anggota berpengaruh dari klan Gu Yue kita. Sayang sekali, dia hanya kelas C. Desahan lelaki tua itu penuh dengan emosi. Desahannya mengandung penyesalan dan sekaligus kegembiraan. Mo Yan terdiam dan dalam benaknya, bayangan Fang Yuan muncul sekali lagi. Di bawah pengaruh psikologisnya, ekspresi lemah Fang Yuan diselimuti oleh lapisan bayangan misterius dan kejam. Masalah ini diciptakan olehmu seorang diri. Bagaimana kau akan menyelesaikannya? Gu Yue Mo Chen memecah keheningan saat ia mulai menguji Mo Yan. Mo Yan merenung sejenak sebelum ia menjawab dengan nada dingin dan acuh tak acuh. Gao Wan hanyalah seorang pelayan, jadi tidak ada implikasi bahkan jika ia meninggal. Fang Yuan hanyalah seorang siswa kelas C, jadi ia juga masalah kecil. Yang penting adalah menjaga reputasi keluarga Moku. Untuk meredakan masalah ini, kita mungkin juga membunuh seluruh keluarga Gao Wan untuk menunjukkan kepada seluruh klan sikap kita untuk melindungi aturan dan peraturan. Memem, kau mampu memikirkan gambaran besarnya. Mengesampingkan emosi pribadimu untuk membela kepentingan keluarga, ini sangat bagus. Namun, metodemu masih cacat. Gu Yue Mo Chen menganalisis tanggapannya. Tolong beri aku pencerahan, kakek, Mo Yan memohon. Gu Yue Mo Chen berkata dengan sungguh-sungguh, masalah ini diprovokasi olehmu, jadi aku akan menghukummu dengan kurungan 7 hari. Mulai sekarang, jangan cari masalah dengan Fang Yuan lagi. Gao Wan menentang atasannya, seorang pelayan yang berani menyinggung tuannya pantas mati, jadi dia seharusnya dieksekusi atas kejahatannya. Karena dia adalah pelayan keluarga Mo, kita bertanggung jawab atas ketidakmampuan kita untuk mendidik bawahan kita dan dengan demikian kita akan memberi kompensasi kepada Fang Yuan itu dengan 30 batu purba. Sedangkan untuk anggota keluarga Gao Wan, berikan mereka 50 batu purba sebagai kompensasi dan usir mereka dari klan. Setelah jeda sebentar, dia melanjutkan, selama 7 hari ke depan, beristirahatlah dengan baik di rumah, jangan keluar. Pada saat yang sama,
pikirkan tentang makna mendalam mengapa kakek memilih untuk menangani masalah ini dengan cara ini. Ya, kakek bab 38, Setan Berjalan Dalam Cahaya. Penerjemah, Sky Pharaoh Editor, Sky Pharaoh. Dari lapisan awan gelap di langit, hujan musim semi turun. Tetesan air hujan tipis seperti rambut. Saat jatuh, mereka menyelimuti Gunung King Mao dalam lapisan kabut tipis. Ruang makan di lantai pertama penginapan agak kosong. Hanya ada 4 meja tamu. Fang Yuan duduk di kursi dekat jendela. Hembusan angin bertiup, membawa serta suasana puitis dan aroma bunga. Hujan ringan dari langit licin dan segar, warna rumput terlihat dari jauh tetapi menghilang saat dekat. Fang Yuan melihat keluar melalui jendela dan mengutip sebuah puisi dengan ringan sebelum dia mengalihkan pandangannya kembali ke penginapan. Di hadapannya ada meja yang dipenuhi anggur dan hidangan lesat. Warna, bau, dan rasanya semuanya terbaik. Terutama anggur bambu hijau yang mengeluarkan aroma alkohol bersama dengan sedikit kesegaran. Minuman keras berwarna hijau tua itu duduk dengan tenang di cangkir bambu. Dari sudut pandangnya, itu bersinar dengan kilau seperti kuning. Seorang kakek dan cucunya sedang duduk di meja yang paling dekat dengannya. Sebagai manusia biasa, mereka mengenakan pakaian yang sederhana. Sang kakek menyeruput anggur berasnya sambil menatap Fang Yuan dengan iri. Dia jelas tertarik pada anggur bambu hijau tetapi tidak mampu membelinya. Sang cucu memakan kacang rebusnya, suara berderak keluar dari mulutnya saat dia mengunyah. Pada saat yang sama, dia mengganggu kakeknya, menggoyangkan lengannya. Kakek, ceritakan padaku tentang kisah Renzu. Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan melaporkan kepada nenek bahwa kamu diam-diam keluar untuk minum. Aku bahkan tidak bisa minum dengan tenang. Sang kakek mendesah tetapi wajahnya menunjukkan ekspresi menyayangi anak itu. Dengan lengannya yang seperti ranting, dia menepuk kepala anak laki-laki itu. Kalau begitu, biarkan aku menceritakan kisah Renzu yang memberikan hatinya kepada Hopgu, lolos dari kesulitannya ditangkap. Kisah Renzu adalah kisah yang paling populer dan tersebar luas di dunia ini, serta legenda paling kuno. Kisah lelaki tua itu kira-kira seperti ini. Cerita tersebut menyebutkan bahwa Renzu mampu lolos dari kesulitannya karena harapan. Namun akhirnya ia menjadi tua dan tanpa kekuatan dan kebijaksanaan, ia tidak dapat lagi melanjutkan berburu. Bahkan giginya tanggal, membuatnya tidak dapat mengunyah banyak buah dan sayuran liar. Renzu merasakan kematian perlahan mendekat. Pada saat ini, Gu Harapan berkata kepadanya, "Manusia, kamu tidak boleh mati. Jika kamu mati, hatimu akan hilang dan aku akan kehilangan satu-satunya tempat tinggalku." Renzu tidak berdaya. Siapa yang ingin mati? Tetapi jika langit dan bumi menginginkanku mati, aku tidak punya pilihan. Gu Harapan berkata, selalu ada harapan dalam segala hal. Selama kamu dapat menangkap Gu panjang umur, Anda akan dapat meningkatkan umur Anda. Renzu telah lama mendengar tentang keberadaan Gu panjang umur, tetapi dia melambaikan tangannya tanpa daya. Ketika Gu panjang umur diam, tidak ada yang bisa mendeteksinya dan ketika terbang, kecepatannya melebihi kecepatan cahaya. Bagaimana mungkin aku bisa menangkapnya? Terlalu sulit. Gu Harapan kemudian memberitahu Renzu sebuah rahasia, manusia, jangan putus asa apapun yang terjadi. Biarkan aku memberitahumu, di sudut barat laut benua ini, ada gunung besar. Di gunung itu, ada sebuah gua dan di gua itu, ada sepasang cacing gu bulat dan persegi. Selama kamu bisa menaklukkan mereka, tidak ada gu di dunia ini yang tidak bisa kamu tangkap, termasuk gu panjang umur. Renzu tidak punya pilihan, ini adalah harapan terakhirnya. Dia menerjang semua kesulitan dan akhirnya menemukan gunung itu. Dia kemudian mempertaruhkan nyawanya dan menjelajah melalui bahaya yang tak terhitung jumlahnya untuk mendaki gunung itu. Di puncak gunung, dekat pintu masuk gua, dia menggunakan sisa tenaganya untuk masuk perlahan-lahan. Bagian dalam gua itu benar-benar gelap dan seseorang bahkan tidak akan bisa melihat jari-jarinya sendiri. Renzu berjalan dalam kegelapan. Terkadang, dia akan menabrak sesuatu tanpa tahu apa itu. Hal ini menyebabkan dirinya terluka dan cedera di sekujur tubuh. Kadang-kadang, dia merasa bahwa gua gelap ini sangat besar hingga tak terlukiskan, seolah-olah ini adalah dunianya sendiri. Dia merasa seolah-olah dia adalah satu-satunya orang di daerah itu. Dia menghabiskan banyak waktu tetapi dia tidak bisa keluar dari kegelapan. Belum lagi menaklukkan dua cacing gu. Tepat ketika dia bingung tentang apa yang harus dilakukan, dua suara berbicara kepadanya dari kegelapan.
Satu suara berkata, manusia, kamu di sini untuk menangkap kami. Kembalilah, karena bahkan jika kamu memiliki Gu kekuatan, itu tidak mungkin. Yang satunya berkata, manusia, kembalilah, kami tidak akan mengambil nyawamu. Bahkan jika kau memiliki Gu kebijaksanaan untuk membantumu, kau mungkin tidak dapat menemukan kami. Renzu terbaring kelelahan di tanah, terengah-engah. Gu kekuatan dan kebijaksanaan telah meninggalkanku sejak lama dan aku tidak memiliki banyak umur lagi, jadi aku sudah kehabisan akal. Tapi selama ada harapan di hatiku, aku tidak akan menyerah. Mendengar kata-kata Renzu, kedua suara itu terdiam. Setelah beberapa saat, salah satu Gu berkata, aku mengerti, manusia, kau telah memberikan hatimu kepada Gu harapan. Kau tidak akan menyerah apapun yang terjadi. Yang satunya melanjutkan, kalau begitu, kami akan memberimu kesempatan. Selama kau bisa menyebutkan nama kami akan mengizinkanmu menggunakan kami. Renzu tercengang. Menemukan nama mereka di antara semua kata di dunia, itu sama saja dengan mencari jarum dalam tumpukan jerami. Lebih jauh lagi, dia bahkan tidak tahu berapa banyak kata dalam nama mereka. Renzu segera bertanya kepada Hopgu, tetapi dia juga tidak tahu. Renzu tidak punya alternatif dan tidak punya pilihan selain menebak nama mereka secara acak. Dia mengucapkan banyak sekali nama dan membuang banyak waktu, namun kegelapan tidak menanggapinya, jadi jelaslah dia salah. Akhirnya, napas Renzu melemah saat ia berubah dari seorang lelaki tua menjadi lelaki yang sekarat. Itu seperti pemandangan matahari terbenam di malam hari. Matahari yang perlahan-lahan akan terbenam telah diturunkan setengah jalan di Cakrawala, menjadi matahari terbenam. Makanan yang dibawanya berangsur-angsur berkurang, otaknya menjadi lebih lambat dan ia hampir tidak memiliki energi untuk berbicara lagi. Suara dalam kegelapan mendesak, manusia, kau hampir mati, jadi kami akan membiarkanmu pergi. Menggunakan waktumu yang tersisa, kau dapat memanjat keluar dari gua dan melihat dunia untuk terakhir kalinya. Tetapi kau telah menyinggung kami, dan sebagai hukuman, Gu harapan akan tinggal di sini sebagai teman kami. Renzu mengepalkan hatinya dan menolak, bahkan jika aku mati, aku tidak akan menyerah. Gu harapan sangat tersentuh dan menjawab panggilan Renzu dengan antusias, memancarkan cahaya terang. Di area dada Renzu, sebuah cahaya mulai bersinar. Tetapi cahaya ini terlalu lemah, tidak dapat menerangi kegelapan. Bahkan, cahaya itu bahkan tidak dapat menutupi seluruh tubuh Renzu, tetapi hanya menyelimuti area dadanya. Namun Renzu dapat merasakan gelombang energi baru mengalir ke dalam tubuhnya dari Gu harapan. Ia terus berbicara, meneriakkan nama-nama. Namun, ia sudah bingung. Banyak nama telah diucapkan, tetapi ia tidak dapat mengingatnya dan mengulanginya, membuang banyak tenaga dalam prosesnya. Seiring berjalannya waktu, masa hidup Renzu hampir berakhir. Akhirnya, ketika ia berada di hari terakhirnya, ia mengucapkan kata peraturan. Sebuah desahan datang dari kegelapan saat sebuah suara berbicara, manusia, aku mengagumi kegigihanmu. Kau telah mengucapkan namaku, jadi mulai hari ini dan seterusnya, aku akan mematuhi perintahmu. Namun, hanya dengan saudaraku aku dapat membantumu menangkap semua Gu di dunia. Jika tidak, dengan kemampuanku sendiri, itu mustahil. Jadi, kau harus menyerah. Kau hampir mati, sebaiknya kau gunakan kesempatan ini untuk melihat dunia untuk terakhir kalinya. Renzu bertekad dan menggelengkan kepalanya, ia memanfaatkan seluruh waktunya untuk terus mengucapkan nama-nama sambil mencoba menebak nama cacing Gu lainnya. Detik demi detik berlalu dan sebentar lagi ia hanya punya waktu 1 jam lagi. Namun saat itu, tanpa sadar ia mengucapkan kata aturan. Seketika, kegelapan pun menghilang. 2 Gu muncul di hadapannya. Seperti yang dikatakan Gu harapan, satu berbentuk kubus, disebut peraturan. Yang lainnya berbentuk bulat, disebut peraturan. Bersama-sama, mereka membentuk peraturan dan peraturan. 2 Gu itu berkata bersama, tidak peduli siapapun itu, selama mereka tahu nama kita akan mendengarkan mereka. Manusia, karena kau sudah tahu nama kita, kami akan melayanimu. Namun kau harus ingat, penting untuk tidak membiarkan orang lain tahu nama kita. Semakin banyak orang yang tahu nama kita, semakin banyak orang yang harus kita patuhi. Sekarang kau yang pertama menaklukkan kami, sampaikan permintaanmu. Renzu sangat gembira. Kalau begitu aku perintahkan kalian berdua, pergi dan tangkap aku seekor Gu panjang umur.
Gu aturan dan regulasi bekerja sama dan menangkap Gu panjang umur 80 tahun. Renzu sudah berusia 100 tahun tetapi setelah memakan Gu ini, kerutan di wajahnya menghilang dan anggota tubuhnya yang lemah menjadi berotot lagi. Aura awet muda yang cemerlang mengalir darinya. Dengan perut terkulai, dia melompat berdiri. Dia dengan gembira melihat tubuhnya, tahu bahwa dia telah mendapatkan kembali tubuh seorang pria berusia 20 tahun. Itu saja untuk hari ini, ayo pulang, cucu. Orang tua itu, setelah menyelesaikan ceritanya, menghabiskan anggurnya juga. Kakek, teruslah ceritakan padaku, apa yang terjadi pada Renzu setelah ini. Sang cucu tidak menyerah saat dia menjabat tangan kakeknya. Ayo pergi, aku akan memberitahumu ketika ada kesempatan lain. Orang tua itu mengenakan topi jerami dan jaketnya, lalu memberikan cucunya satu set lagi yang ukurannya lebih kecil. Keduanya berjalan keluar dari penginapan, melangkah ke tengah hujan dan perlahan menghilang dari pandangan. Aturan dan regulasi. Tatapan Fang Yuan gelap saat dia memutar cangkir anggurnya, melihat minuman keras di cangkirnya. Hatinya tersentuh. Legenda Renzu tersebar luas di seluruh dunia ini dan hampir tidak ada orang yang tidak mengenalnya. Fang Yuan tentu saja pernah mendengar tentangnya juga. Namun, tidak peduli apakah itu legenda atau cerita, itu tergantung pada pengetahuan pembaca. Kakek dan cucu sebelumnya hanya menganggapnya sebagai cerita, tetapi Fang Yuan dapat memahami makna yang lebih dalam. Sama seperti Renzu, ketika dia tidak mengetahui aturan dan regulasi, dia menjelajah dalam kegelapan. Terkadang dia menabrak sesuatu, menabrak orang lain, menyebabkan dirinya terluka dan terlihat berantakan. Dan terkadang di area yang lebih luas, dia tersesat dan bingung, bergerak tanpa arah atau tujuan. Kegelapan ini tidak sepenuhnya hitam atau tidak adanya cahaya. Kekuatan, kebijaksanaan, dan harapan tidak dapat menentangnya. Hanya ketika Renzu mengetahui aturan dan peraturan tersebut dan menyebutkan nama-namanya, kegelapan itu menghilang dan mengundang cahaya ke dalam kehidupan Renzu. Kegelapan adalah kegelapan dari aturan dan peraturan dan cahaya juga adalah cahaya dari aturan dan peraturan. Fang Yuan mengalihkan pandangannya dari cangkirnya dan melihat keluar melalui jendela. Dia melihat bahwa di luar jendela, langit masih gelap, tanaman hijau melimpah dan hujan deras beterbangan seperti kabut. Di dekatnya, rumah-rumah bambu tinggi berjejer dalam satu baris, memanjang jauh. Di jalan, beberapa orang berjalan, kaki mereka ternoda lumpur dari hujan. Beberapa dari mereka mengenakan mantel jerami hijau keabu-abuan, sementara yang lain membawa payung kain berminyak berwarna kuning. Fang Yuan menyimpulkan, langit dan bumi di dunia ini bagaikan papan catur yang besar. Semua makhluk hidup adalah bidak catur, yang bertindak sesuai dengan aturan dan ketentuan mereka. 4 musim memiliki aturan dan ketentuan mereka sendiri, yang berganti antara musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Aliran air memiliki aturan dan ketentuannya sendiri, yang mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Udara panas memiliki aturan dan ketentuannya sendiri, yang mengalir ke atas. Manusia secara alami juga memiliki aturan dan ketentuan mereka sendiri. Setiap orang memiliki sudut pandang, keinginan, dan prinsip mereka sendiri. Misalnya, di desa Guyu, kehidupan para pelayan itu murah sementara kehidupan tuan mereka mulia. Ini adalah bagian dari aturan dan ketentuan. Karena itu, Shen Cui yang ingin dekat dengan orang kaya dan makmur berusaha sekuat tenaga untuk mencoba melepaskan diri dari status pelayannya. Gao Wan mencoba segala cara dan metode untuk menyenangkan tuannya, menggunakan otoritas mereka untuk dirinya sendiri. Sedangkan untuk paman dan bibi, mereka menyerah pada keserakahan, ingin menimbun warisan orang tuaku. Tetua akademi ingin membina para Master Gu untuk mempertahankan posisinya di akademi. Setiap orang punya aturan dan tata tertibnya sendiri, setiap profesi punya aturan dan tata tertibnya sendiri, dan setiap masyarakat dan kelompok juga punya aturan dan tata tertibnya sendiri. Hanya dengan memahami aturan dan tata tertib, kita bisa melihat situasi dengan jelas dari samping. Pergilah bersama kegelapan dan rangkullah cahaya, abaikan aturan dengan banyak hal yang bisa dilakukan. Fang Yuan memikirkan situasinya sendiri, hatinya sudah jernih. Bagi kepala keluarga Mo, Gu Yue Mo Chen, itu untuk melindungi kemakmuran dan keuntungan cabang keluarganya. Mo Yan menemukan masalah denganku dan itu akan dianggap melanggar aturan, jadi demi kehormatan keluarganya, dia tidak akan melakukan apapun padaku. Bahkan, dia mungkin akan memberiku kompensasi.
Sebenarnya keluarga Mo punya pengaruh besar, jadi kalau mereka mempertaruhkan reputasi mereka dan bertekad menghukumku, tidak ada yang bisa kulakukan untuk melawan mereka. Namun, Gu Yue Mo Chen takut. Dia tidak takut melanggar aturan, tapi dia takut orang lain akan mengikuti jejaknya. Dalam perkelahian junior, kalau para tetua ikut campur, itu akan memperburuk situasi. Kalau melibatkan para petinggi, itu akan menjadi ancaman bagi seluruh desa pegunungan. Ketakutan Gu Yue Mo Chen ada di sini. Bagaimana kalau di konflik mendatang, orang lain akan membunuh cucunya Gu Yue Mo Bei? Di seluruh garis keturunan keluarganya hanya ada satu laki-laki, jadi apa yang akan terjadi kalau dia meninggal? Ketakutan semacam ini, mungkin dia sendiri tidak menyadarinya. Dia hanya secara tidak sadar melindungi aturan. Mata Fang Yuan jernih karena dia memiliki pemahaman dan pengertian yang sempurna tentang masalah ini dari awal sampai akhir. Nama keluarga Gao Wan bukanlah Gu Yue. Sebaliknya, dia adalah orang luar, seorang pelayan. Tuan yang mengeksekusi pelayan bukanlah hal yang perlu dikhawatirkan. Di dunia ini, hal itu adalah hal yang biasa. Dalam kasus Fang Yuan yang membunuh Gao Wan, kematian Gao Wan bukanlah hal yang krusial. Bagian krusialnya adalah tuannya, keluarga Mo di belakangnya. Namun Gu Yue Mo Chen seharusnya dapat memahami niatku untuk berkompromi dan mengancam sejak aku mengirim sekotak mayat cincang kepada mereka. Ini juga yang ingin kukatakan padanya. Jika aku tidak salah, keluarga Mo tidak akan mengejar kematian Gao Wan. Tentu saja, jika aku memiliki bakat yang lebih baik dan setidaknya kelas B, keluarga Mo akan merasa terancam. Bahkan dengan hilangnya reputasi mereka akan ingin menekan ancaman masa depan seperti diriku. Fang Yuan mencibir dalam hatinya. Kekuatan dapat diandalkan tetapi kelemahan juga dapat digunakan sebagai keuntungan. Meskipun Fang Yuan bermain catur sebagai pion, dia jelas tentang aturan dan peraturan, sehingga dia sudah memiliki mentalitas seorang pemain. Karakter biasa paling-paling akan seperti Gu Yue Mo Chen atau tetua akademi, yang juga mengetahui aturan dan peraturan mereka sendiri tetapi tidak yakin dengan ketidakkahlian mereka. Menjadi seperti Fang Yuan, yang memiliki pandangan yang jelas tentang gambaran besar dan tidak mengetahui aturan dan peraturan sangatlah sulit. Untuk memahami aturan dan peraturan, seseorang harus seperti Renzu, tersandung-sandung dalam kegelapan dan berkeliaran tanpa tujuan. Pada titik ini, kekuatan, kebijaksanaan, dan harapan akan menjadi sia-sia. Seseorang harus menghabiskan banyak waktu untuk mempelajarinya sendiri dan mendapatkan pengalaman. Agar Renzu dapat menyebutkan nama-nama Gu aturan dan peraturan, ini setelah menghabiskan waktu. Di bawah ancaman kematian, dia telah mencoba berkali-kali. Fang Yuan adalah seorang ahli dalam aturan dan peraturan karena pengalamannya selama 500 tahun di kehidupan lampau. Setelah kelahirannya kembali, dia percaya bahwa dia dapat menciptakan masa depan yang cemerlang. Bukan karena jangkrik musim semi dan musim gugur, bukan karena dia mengetahui banyak harta karun rahasia, bukan karena dia tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tetapi karena pengalaman 500 tahun yang telah dia peroleh sebagai seorang manusia. Sama seperti bagaimana Renzu mengendalikan Gu aturan dan peraturan dan dapat dengan mudah menangkap semua Gu di dunia. Dan Fang Yuan sangat akrab dengan aturan dan peraturan, sehingga ia mampu memandang rendah dunia dan melihat kebenaran dan kebohongannya. Menjadi teliti dan tepat, atau langsung ke inti permasalahan. Aku tertawa bangga saat berdiri di puncak dunia, menatap dingin orang-orang di dunia yang berperilaku seperti pion, mematuhi aturan dan peraturan masing-masing, menjalani hidup mereka dengan cara yang lugas. Aturan dan peraturan kegelapan adalah kegelapan, dan aturan dan peraturan cahaya adalah cahaya. Namun, iblis yang terlahir kembali telah melangkahkan kaki di bawah jalan cahaya bab 39, pedagang karavan katak. Penerjemah, Sky Pharaoh Editor, Sky Pharaoh. Bulan Mei adalah peralihan antara musim semi dan musim panas. Wangi bunga memenuhi udara, gunung-gunung besar hijau sepanjang tahun dan sinar matahari mulai berangsur-angsur melepaskan sisi bersemangatnya. Di bawah langit biru yang cerah, awan-awan putih melayang seperti kapas. Di Gunung Qingmao, hutan bambu lurus seperti tombak seperti biasa, menunjuk ke arah langit biru. Gulma tumbuh liar di mana-mana, dan varietas bunga liar yang tidak dikenal menghiasi semak-semak rumput. Saat angin sepoi-sepoi bertiup, rumput liar bergerak ke sana kemari, aroma serbuk sari bunga yang kuat dan bau rumput hijau menyerbu pengunjung. Di tengah gunung terdapat sejumlah besar sawah terasering.
Lapis demi lapis, langkah demi langkah, tunas gandum hijau lembut ditanam. Dari jauh, tampak seperti laut hijau yang menghijau. Di sawah terasering itu terdapat banyak petani yang sibuk bekerja. Ada beberapa petani yang membersihkan kanal untuk menyalurkan air guna mengairi ladang, sementara beberapa petani menggulung celana panjang mereka, berdiri di ladang dan menanam kecambah. Orang-orang ini secara alami adalah orang luar biasa karena anggota klan Gu Yue tidak akan pernah melakukan pekerjaan rendahan ini. Klakson, klakson, suara lonceng unta terdengar samar-samar ditiup angin musim semi. Para petani menegakkan tubuh mereka saat mereka menuruni gunung, hanya untuk melihat sebuah karavan bergerak seperti cacing berwarna-warni dari sisi gunung, perlahan-lahan memperlihatkan kepalanya. Itu karavan pedagang. Ya, sekarang sudah bulan Mei. Sudah waktunya karavan datang. Orang-orang dewasa segera menyadari situasi itu, dan anak-anak berhenti bermain dengan air dan tanah liat di tangan mereka. Bersama-sama, mereka dengan penuh semangat mendekati karavan itu. Perbatasan selatan memiliki 100.000 gunung, Gunung King Mao hanyalah salah satunya. Di setiap gunung, ada desa demi desa, yang dikelola oleh semua orang melalui hubungan darah dan kekerabatan mereka. Di antara pegunungan, hutan lebat dan menyeramkan, tebing curam dan penuh dengan batu-batu jatuh yang berbahaya. Selain itu, di lingkungan hutan yang kompleks itu hidup sejumlah besar binatang buas dan cacing gu yang aneh. Manusia tidak bisa melewatinya sama sekali. Sulit untuk melewati rintangan ini sendirian, seseorang harus setidaknya menjadi Gu Master tingkat 3. Karena ekonomi yang buruk, perdagangan menjadi sulit. Jadi, bentuk perdagangan yang paling penting adalah melalui pedagang karavan. Hanya dengan mengorganisasi kelompok pedagang dalam skala besar, para Gu Master dapat bersatu dengan kekuatan untuk saling membantu, menaklukkan kesulitan dalam rute perjalanan dan melintasi dari satu gunung ke gunung lainnya. Kedatangan rombongan pedagang bagaikan semangkuk air mendidih yang dituangkan ke Gunung King Mao yang damai dan tenteram. Tahun-tahun sebelumnya mereka datang pada bulan April, tetapi tahun ini mereka baru tiba pada bulan Mei. Setidaknya mereka sudah ada di sini sekarang. Pemilik penginapan menghela napas dalam-dalam setelah mendengar berita itu. Bisnis penginapan itu sedang lesu di bulan-bulan lainnya, jadi hanya ketika rombongan itu datang ia bisa memperoleh laba yang cukup untuk bertahan hidup setahun. Pada saat yang sama, ada sedikit anggur bambu hijau di gudangnya yang bisa ia jual kepada para pedagang rombongan. Selain penginapan, bisnis di kedai minuman juga akan berkembang pesat sebagai hasilnya. Para pedagang rombongan memasuki desa pegunungan Gu Yue satu persatu, dipimpin oleh seekor katak kuningan harta karun. Katak ini tingginya 2,5 meter, seluruh tubuhnya berwarna jingga kuning. Punggung katak itu tebal dan penuh kutil dan simpul. Itu seperti gumpalan paku perunggu di gerbang kota kuno. Di punggung katak kuningan harta karun, tali tebal diikatkan di sekeliling banyak barang. Sekilas, kodok itu tampak seperti sedang membawa ransel raksasa. Seorang pria parubaya, dengan wajah bundar penuh bopeng duduk bersila di atas kodok itu. Dia gemuk dan memiliki perut yang besar. Kedua matanya membentuk celah ketika tersenyum. Dia menangkupkan tinjunya saat dia menyapa penduduk desa Gu Yue di sekitarnya. Nama pria ini adalah Fu dari klan Jia. Kultivasinya berada di peringkat 4 dan dia adalah pemimpin karavan pedagang kali ini. Kodok harta karun itu melompat sedikit saat bergerak maju tetapi Jia Fu yang duduk di atas kepalanya stabil dan mantap. Ketika kodok itu melompat, tingginya akan sejajar dengan jendela di lantai 2 sebuah bangunan. Bahkan ketika dia kembali ke tanah, dia berada pada ketinggian yang lebih tinggi dari lantai pertama bangunan bambu. Jalan-jalan yang awalnya luas tiba-tiba menjadi agak padat dan sempit. Kodok kuningan harta karun itu seperti binatang buas yang menyusup ke tengah-tengah sejumlah besar rumah bambu. Di belakang kodok harta karun itu ada cacing gemuk yang besar. Ia memiliki dua mata yang mirip dengan jendela kaca warna-warni, warnanya cerah dan cantik. Cacing itu panjangnya 15 meter, bentuk tubuhnya menyerupai ulat sutra. Namun, permukaan cacing itu ditutupi lapisan tebal dari kulit hitam seperti porselen. Di atas kulit itu ada tumpukan barang dan dagangan yang melimpah, tali rami diikatkan di sekelilingnya. Di antara celah dan interval barang, Gu Masters duduk satu persatu, beberapa tua dan beberapa muda. Ada juga manusia yang merupakan pejuang bela diri yang kuat dan kokoh, perlahan bergerak maju di tanah mengikuti kumbang hitam yang gemuk. Setelah kumbang gemuk itu, ada burung unta dengan bulu berwarna cerah, laba-laba gunung berbulu, ular bersayap dengan 2 pasang sayap berbulu dan seterusnya.
Namun, jumlahnya sedikit, sebagian besar makhluk itu adalah kodok. Semua kodok ini mirip dengan kodok kuningan harta karun, tetapi ukurannya lebih kecil dan bertubuh seperti sapi dan kuda. Kodok-kodok itu membawa barang dagangan dan orang, perut mereka membuncit saat mereka melompat maju. Kafilah pedagang itu berkelok-kelok jauh ke dalam desa. Anak-anak di jalan akan melihat dengan penuh rasa ingin tahu dengan mata terbelalak, berseru kegirangan atau berseru kaget. Jendela-jendela di lantai 2 terbuka satu demi satu, penduduk desa pegunungan mengamati para pedagang dari jarak dekat. Beberapa memiliki mata yang berkilat ketakutan dan beberapa lainnya melambaikan tangan untuk menyatakan sambutan hangat. Kakak Jia, kamu datang sedikit terlambat tahun ini, kamu pasti mengalami perjalanan yang sulit. Mendekati dengan identitas kepala klan, Gu Yuebo keluar sendiri untuk menyambut pemimpin kafilah pedagang tahun ini. Karena Jiafu berstatus sebagai Master Gu peringkat 4, jika seorang tetua peringkat 3 bertugas menerimanya, itu tidak diragukan lagi akan dianggap sebagai semacam kelalaian dan cemoohan. Jiafu mengepalkan tangannya dan mendesah, perjalanan tahun ini agak tidak menguntungkan. Dalam perjalanan kami bertemu dengan sekelompok kelelawar darah terpencil dan kami kehilangan beberapa orang baik. Kemudian di Gunung Juebi kami bertemu dengan kabut gunung, dan kami tidak berani melanjutkan perjalanan sama sekali. Jadi kami tertunda cukup lama, dan menyebabkan saudara Gu Yue menunggu cukup lama. Saat mereka berbicara, nada mereka sangat sopan. Desa Gu Yue membutuhkan karavan pedagang setiap tahun untuk datang dan berdagang, dan karavan pedagang juga membutuhkan bisnis untuk menghasilkan uang. Hehehe, cukup baik bahwa Anda bisa datang. Tolong, klan telah menyiapkan makanan dan anggur, izinkan saya menyelenggarakan makan malam penyambutan untuk Anda, saudara tua. Gu Yuebo mengulurkan tangannya dan berkata dengan ramah. Kepala klan sopan, terlalu sopan. Jiafu merasa tersanjung. Karavan pedagang tiba di batas Gunung King Mao di pagi hari, dan pada sore hari mereka ditempatkan di desa Gu Yue. Saat senja tiba, lingkungan desa telah berubah menjadi area luas toko-toko sementara. Semua jenis tenda merah, biru, kuning dan hijau dibangun dan setiap inci di antara tenda-tenda itu dipenuhi dengan banyak kios jalanan kecil. Malam semakin larut, tetapi masih terang benderang di daerah itu. Aliran pejalan kaki yang tak berujung tumpah ke daerah itu dari desa. Ada manusia biasa dan juga Master Gu. Anak-anak kecil melompat-lompat dengan semangat tinggi, dan orang dewasa menunjukkan ekspresi kegembiraan yang mirip dengan merayakan festival. Fang Yuan bergerak bersama orang banyak, berjalan sendirian. Kerumunan itu ramai dengan aktivitas, sekelompok orang mengelilingi kios-kios atau tanpa henti mengalir masuk dan keluar dari pintu masuk tenda. Lingkungan sekitar dipenuhi dengan teriakan para pedagang yang menjajakan barang dagangan mereka. Ayo, ayo, lihatlah. Batu bata teh awan laut biru kelas atas, minum teh ini membuat orang menjadi ceria seperti peri. Bahkan jika itu bukan orang yang minum, itu dapat digunakan untuk memberi makan dan membesarkan gu teh. Itu adalah barang dengan harga murah untuk nilainya. Satu potong hanya berharga 5 batu purba. Gu kumbang tanduk panjang brute force, seorang master gu yang menggunakan gu ini akan dapat meledak dengan kekuatan seekor sapi. Kamu dapat pergi begitu saja, tetapi jangan menyesalinya. Rumput intim berkualitas tinggi. Semua orang melihat kualitas ini, segar seperti yang baru dipetik. Satu kati untuk 2 potong batu purba, harga yang sangat murah. Saat Fang Yuan mendengar ini, langkah kakinya berhenti sebentar, lalu dia mengikuti suara itu dan berjalan mendekat. Dia melihat seekor burung unta menarik kereta tangan dengan 2 roda. Di kereta tangan itu ada setumpuk herba hijau pastel. Setiap helai rumput panjangnya 1 meter, ramping dan panjang. Lebar rata-ratanya sekitar kuku jari. Di beberapa ujung rumput yang runcing tumbuh kuncup bunga merah berbentuk hati. Rumput intimate adalah salah satu jenis makanan pelengkap cacing gu, nilainya berasal dari fakta bahwa rumput ini dapat digunakan untuk dipasangkan dengan beberapa makanan lain untuk memberi makan cacing gu. Misalnya, Fang Yuan perlu memberi 2 lembar kelopak bunga setiap kali makan kepada gu cahaya bulan saat memberinya makan. Jika dia mencampurkan sehelai rumput intimate, gu cahaya bulan akan kenyang hanya dengan memakan 1 kelopak. Rumput intimate hanya menghabiskan 2 lembar batu purba per kati, sedangkan kelopak anggrek bulan menghabiskan 1 batu purba untuk setiap 10 lembar. Dengan perhitungan sederhana, orang akan tahu bahwa mencampurkan rumput intimate untuk memberi makan gu akan lebih hemat biaya.
Setengah bulan yang lalu, karena saya menggunakan Gu Cahaya Bulan di Akademi untuk membunuh Gao Wan, saya didenda 30 batu purba. Namun keluarga mau membayar saya 30 batu purba kemudian sebagai kompensasi, jadi saya tidak benar-benar mengalami kerugian. Dalam beberapa hari terakhir aku telah merampok 2 kali, jumlah total batuku berjumlah 118. Namun, baru-baru ini aku terus-menerus menghabiskan esensi untuk memurnikan esensi purba tahap tengah dan memelihara 4 dinding celahku, dan aku akan menghabiskan 3 potong batu setiap hari. Menambahkan biaya memberi makan Gu, pengeluaran harianku sendiri dan berturut-turut membeli anggur bambu hijau, aku memiliki 98 potong di tangan sekarang. Petik 2. Sejak Fang Yuan membunuh seseorang, citra yang kejam dan tidak berperasaan telah mengakar dalam hati para siswa dan untuk sementara waktu tidak ada yang berani menantangnya. Hal ini menyebabkan penjarahannya menjadi jauh lebih mudah, karena setiap saat hanya sejumlah kecil yang berani melawan. Fang Yuan menghitung dalam hatinya, lalu dia mengalihkan garis pandangnya dan terus berjalan lebih dalam ke jantung pengaturan toko sementara. Kios rumput Intimate dikelilingi oleh sekelompok orang. Mereka semua adalah Master Gu atau siswa, memegang batu purba di tangan mereka sambil berteriak dan bergegas untuk membelinya. Bukan karena Fang Yuan kekurangan uang untuk membeli rumput Intimate, tetapi dia tidak punya waktu. Jika ingatanku benar, kodok kulit lumpur itu seharusnya ada di toko itu. Di kehidupanku sebelumnya ada seorang Master Gu yang mendapatkannya dari berjudi pada malam pertama, jadi dia mendapat banyak uang. Aku harus bergegas, aku tidak boleh kehilangan banyak uang dengan mencoba menabung sedikit. Bab 40, Katak Gu tertidur di dalam batu emas ungu. Penerjemah, Skyfaro Editor, Skyfaro. Semakin jauh seseorang berjalan, semakin makmur dan sejahtera tempat itu. Pedagang kaki lima kecil berkurang sementara tenda-tenda besar bertambah jumlahnya. Ada berbagai macam tenda besar yang dapat dilihat, merah, biru, hijau, kuning, dalam berbagai bentuk dan ukuran, beberapa berbentuk silinder. Beberapa mendirikan 2 pilar pintu di pintu masuk tenda mereka, sementara yang lain menggantung lentera merah besar sebagai gantinya. Di dalam, beberapa tenda memiliki lampu yang terang, sedangkan yang lain redup dan gelap. Fang Yuan mengamati sekelilingnya saat dia berjalan, akhirnya berhenti di dekat tenda berwarna abu-abu. Di sini, dia mengevaluasi sambil melihat tenda, ada 2 pilar di pintu masuk, dan ada ukiran di pilar-pilar itu, 2 baris bait yang berlawanan, 1. Sisi kiri menulis, pertunjukan keberanian kecil, dapatkan keberuntungan selama 4 musim. Sisi kanan menulis, pertunjukan keterampilan besar, dapatkan kemakmuran di keempat arah. Di tengahnya masih ada baris lain, keberuntungan berubah seiring waktu. Benar, ini adalah tempat perjudian. Tempat perjudian ini menempati sekitar 1/2 tanah, itu dianggap sebagai tenda berukuran besar. Fang Yuan berjalan masuk. Di dalam tenda, ada 3 baris konter di setiap sisi. Di konter itu ada potongan-potongan ember atau fosil. Beberapa sebesar telapak tangan, yang lain sebesar wajah. Ada juga yang lebih besar lagi, yang setinggi orang. Jelas tidak bisa muat di konter, jadi langsung diletakkan di tanah. Berbeda dari toko tenda lainnya, di sini sunyi. Beberapa Master Gu berdiri di depan konter, beberapa dengan cermat mengamati batu-batu di konter pajangan sementara yang lain mengambil fosil dan menggosoknya di tangan mereka untuk merasakannya. Ada beberapa yang berdiskusi dengan tenang dengan teman-teman mereka, dan beberapa mendiskusikan harga dengan petugas toko mereka. Tetapi apapun yang mereka diskusikan, mereka berbicara dengan lembut, berusaha sebaik mungkin untuk tidak mengganggu orang lain. Ini adalah tempat perjudian batu. Di dunia Gu, ada berbagai jenis Gu, yang hadir dengan berbagai bentuk dan ukuran serta berbagai macam efek. Cacing Gu memiliki makanan masing-masing untuk dikonsumsi. Tanpa makanan, mereka hanya dapat bertahan dalam waktu singkat sebelum mati. Namun, alam, terhadap makhluk hidup, tidak peduli dan baik hati. Jika mereka kekurangan makanan, cacing Gu masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Yaitu dengan berhibernasi, menjalani penyegelan diri. Misalnya, jika Moonlight Gu tidak memiliki kelopak Moon Orchid untuk dikonsumsi, ia dapat mengalami penyegelan diri. Ia akan mencoba memaksimalkan konservasi kekuatannya, seperti hibernasi musim dingin, tertidur lelap. Pada saat ini, cahaya biru pada tubuhnya tidak hanya akan menghilang, ia juga akan berubah dari keadaan kristal transparan menjadi batu abu-abu, yang ditutupi lapisan cangkang batu.
Akhirnya, kerak batu akan menebal dan berubah menjadi bongkahan. Batu, atau misalnya cacing minuman keras, jika ia mengalami penyegelan diri, ia akan membentuk kepompong putih di sekelilingnya, menggulung tubuhnya dan tertidur lelap di dalam kepompong. Tentu saja situasi penyegelan dan hibernasi ini mungkin tidak terjadi pada setiap cacing gu. Peluang terjadinya sangat kecil, dan dalam kebanyakan kasus, cacing gu tidak akan berhibernasi tetapi malah mati kelaparan. Hanya sejumlah kecil cacing gu yang, dalam situasi tertentu, dapat mengalami penyegelan diri. Beberapa master gu yang secara tidak sengaja mendapatkan batu atau kepompong cacing gu yang tersegel ini akan membangunkan cacing gu yang tertidur di dalamnya. Dengan demikian, mereka akan mendapat keberuntungan. Beberapa master gu menjadi sukses karena hal ini, yang menjadi titik balik dalam hidup mereka. Situasi seperti ini sering terjadi di dunia master gu, seringkali berupa rumor palsu atau nyata, yang memberi orang harapan dan impian. Sumber ide di balik tempat perjudian batu ini berasal dari rumor-rumor ini. Tentu saja, semua batu ini tampak sama dari luar. Hanya setelah membukanya, seseorang dapat menentukan apakah benar-benar ada cacing gu yang tersembunyi di dalamnya. Di tempat perjudian batu berukuran kecil seperti ini, 9 dari 10 batu adalah inti padat, tidak memiliki cacing gu di dalamnya. Bahkan jika ada cacing gu di dalam batu, itu mungkin bukan cacing hidup, kebanyakan dari mereka adalah gu yang mati. Tetapi begitu seseorang mendapatkan jackpot gu hidup, dalam kebanyakan situasi, seseorang akan dapat memperoleh kekayaan besar. Jika cacing gu adalah spesies langka, mereka akan menjadi orang yang sukses dalam hidup atau dibunuh dan kekayaannya dirampok. Fang Yuan sangat memahami hal ini di dalam hatinya, karena ia sangat mengenal situasi di balik pintu-pintu ini. Di kehidupan sebelumnya, ia pernah berpartisipasi dalam karavan pedagang, menjadi juru tulis di sarang perjudian batu. Beberapa waktu kemudian, ia bahkan mengoperasikan sarang perjudian batunya sendiri, yang bahkan lebih besar dari yang ini, sarang perjudian batu berukuran sedang. Ia berhasil menipu beberapa penjudi, dan juga terkadang salah menilai, sehingga memungkinkan penjudi lain memenangkan cacing gu yang berharga. Fang Yuan berdiri di pintu sebentar, melirik sekelilingnya sebelum perlahan berjalan ke konter di sisi kiri. Di belakang konter, ada seorang asisten toko setiap beberapa meter, baik pria maupun wanita. Di pinggang mereka tergantung sabuk berwarna hijau, menunjukkan bahwa mereka bukanlah orang biasa, melainkan Master Gu tingkat 1. Sebagian besar berada di tahap awal, sementara beberapa yang terpilih berada di tahap tengah. Melihat Fang Yuan di depan sebuah konter, seorang Master Gu wanita yang paling dekat berjalan ke arahnya dan tersenyum, berkata dengan lembut, "Tuan muda, cacing gu apa yang Anda butuhkan?" Setiap batu di konter ini dijual dengan harga 10 batu purba. Jika ini adalah percobaan pertama Anda, hanya untuk bersenang-senang, mengapa Anda tidak pergi ke konter yang tepat? Batu-batu di sana hanya dijual dengan harga 5 batu purba. Jika Anda mencari sensasi, Anda dapat pergi ke konter kelas atas di tengah. Batu-batu yang dijual di sana masing-masing dijual dengan harga 20 batu purba. Ini adalah seorang Master Gu wanita yang berpengalaman, telah bekerja di tempat perjudian batu selama beberapa waktu. Dia melihat Fang Yuan yang masuk, dan memastikan bahwa dia adalah seorang siswa dari penampilan, usia, dan tinggi badannya, Del. Mereka yang datang untuk berjudi semuanya adalah Master Gu. Siswa hanya dianggap sebagai Master Gu kelas 2, yang baru memulai kultivasi mereka. Karena mereka sering kekurangan uang karena memberi makan cacing gu mereka, dari mana mereka akan mendapatkan uang untuk datang dan berjudi batu. Siswa seperti ini, biasanya mereka hanya datang untuk melihat-lihat dan mendapatkan pengalaman yang membuka mata, memuaskan rasa ingin tahu mereka. Sebagian besar hanya melihat-lihat, meskipun jika beberapa dari mereka memiliki keluarga yang kaya, mereka mungkin mencoba membeli satu untuk dicoba. Tetapi sebagian besar hanya membeli fosil termurah. Dengan demikian, Master Gu wanita itu tidak memiliki ekspektasi terhadap berapa banyak batu yang bisa dibeli Fang Yuan. "Biarkan aku melihat-lihat dulu." Fang Yuan mengangguk padanya tanpa ekspresi, lalu mulai melihat tumpukan itu dengan serius. Dalam ingatannya, itu seharusnya ada di konter ini di tempat perjudian batu ini. Tetapi sudah 500 tahun berlalu, sudah terlalu lama. Banyak hal yang samar-samar baginya, terutama ketika ingatan 500 tahun merupakan kapasitas yang sangat besar, jadi sejujurnya Fang Yuan tidak dapat mengingatnya dengan jelas. Dia hanya dapat mengingat samar-samar, bahwa selama tahun ini pada malam pertama karavan tiba,
seekor burung yang beruntung menghabiskan 10 batu purba untuk membeli fosil dengan kilau emas ungu. Setelah dia membukanya di tempat, dia memperoleh katak kulit lumpur. Setelah itu, katak ini dibeli oleh orang lain, sehingga menyebabkan dia memperoleh sedikit kekayaan dari batu purba. Fang Yuan mengerutkan kening setelah mengamati sebentar. Di konter ini, fosil dengan kilau emas ungu berjumlah hingga 20. Di batu mana ada katak kulit lumpur yang tersembunyi. Setiap batu di sini dijual dengan harga 10 batu purba masing-masing. Saat ini Fang Yuan memiliki 98 batu purba bersamanya, dan dia dapat membeli hingga maksimal 9 buah. Namun secara realistis, dia tidak dapat menghitung seperti ini. Dalam segala jenis risiko dan pertaruhan, seseorang harus mempertimbangkan konsekuensinya. Fang Yuan bukan lagi seorang pemula, seperti para penjudi yang mengira mereka diberkati oleh surga. Mereka yang mengira dirinya diberkati oleh takdir, biasanya adalah mereka yang terjerumus dalam kenakalan takdir itu sendiri. Aku sendirian, tanpa saudara atau teman yang dapat membantuku. Aku harus menyimpan beberapa batu purba untuk bertahan hidup, dan juga untuk membeli makanan bagi cacing buku. Dia menghitung dan dengan syarat paling dasar, dia dapat membeli paling banyak 7 potong fosil. Batu ini, emas ungu bertitik-titik seperti bintang, tetapi datar seperti panekuk, jelas tidak ada kodok kulit lumpur di dalamnya. Potongan ini berwarna emas ungu mencolok, tetapi hanya seukuran kepalan tangan. Jika benar-benar ada kodok kulit lumpur di dalamnya, batunya pasti setidaknya 30% lebih besar. Fosil emas ungu ini, ya, besar, tetapi permukaannya sangat halus, sedangkan kulit kodok kulit lumpur seharusnya kasar dan tidak rata, ini jelas bukan yang itu. Fang Yuan terus mengamati dan mengevaluasi, menggunakan metode pembatalan. Ketika cacing bu berhibernasi setelah menyegel diri, mereka akan terbentuk menjadi fosil alami, yang tidak dapat dideteksi oleh sebagian besar metode deteksi dunia. Metode pendeteksian yang tersisa terlalu kasar, dan begitu digunakan, cacing bu di dalamnya yang hampir mati akan langsung mati. Jadi, ketika Master Gu memilih batu, mereka hanya bisa mengandalkan tebakan, pengalaman, dan keberuntungan mereka, terkadang mengandalkan sedikit naluri. Kalau tidak, ini tidak akan disebut perjudian. Tentu saja, di dunia yang luas ini, ada banyak keajaiban, dan orang tidak dapat mengesampingkan fakta bahwa ada metode pendeteksian yang sangat lembut, yang memungkinkan Master Gu mengetahui apakah batu itu mengandung cacing gu. Fang Yuan pernah mendengar rumor seperti itu di kehidupan sebelumnya, tetapi setelah bereksperimen, dia menemukan bahwa itu semua bohong. Fang Yuan berasumsi secara pribadi, jika metode seperti itu benar-benar ada, itu pasti warisan tersembunyi, dikendalikan oleh sejumlah kecil orang misterius, dan tidak berdampak pada bisnis perjudian. Di sekitar wilayah pegunungan King Mao, itu masih jinak, tetapi semakin ke timur, semakin makmur tempat perjudian. Di wilayah pegunungan Baitu 3, setiap desa keluarga memiliki tempat perjudiannya sendiri. Di beberapa benteng berukuran besar, bahkan ada tempat perjudian berukuran besar yang dibangun. 3 desa yang terkenal dengan perjudian batu mereka adalah Desa Pansi 4, Desa Gumu 5, dan Desa Changjing 6, di mana bahkan ada sarang perjudian berukuran mega. Ketiga sarang perjudian berukuran mega ini masing-masing memiliki sejarah 1000 tahun. Saat ini, bisnis mereka masih berkembang, dengan jumlah penjudi yang tak ada habisnya. Tidak pernah ada situasi sapu bersih oleh siapapun. Saat ini, tenda tempat Fang Yuan berada hanya dapat dikualifikasikan sebagai sarang perjudian berukuran kecil. Jika itu adalah anak berusia 15 tahun lainnya yang datang, mereka pasti akan bingung dengan semua fosil yang berbeda, dan bahkan jika mereka memilihnya, itu akan dengan menebak secara acak. Tapi Fang Yuan berbeda. Pertama, dia sudah tahu sebagian jawabannya dari awal, sehingga jangkauan pencariannya menyusut menjadi kurang dari 30 keping. Tentu saja, untuk menemukan satu batu dari 20 keping aneh ini juga sangat sulit. Tetapi menggunakan pengalamannya selama 500 tahun sebagai pendukung, dengan kumpulan informasi yang begitu kaya, dia memilih 6 keping fosil emas ungu yang paling sesuai dengan kriteria setelah mengamati selama beberapa saat. Dia memiliki peluang keyakinan 80% bahwa kodok kulit lumpur sedang berhibernasi dalam salah satu dari 6 fosil ini. 1. Kuplet antitesis, https://wiki.pedia.org/wiki-antithetical-kaplet. 2. Mu, 1 mu adalah 666 2/3 meter.
3. Baitu secara langsung berarti kepala putih. 4. Pansi adalah monolit. 5. Gumu berarti makam kuno dan 6. Changjing adalah paus pucat.